Alhamdulillah, Alhamdulillah, biladi aman ba'dal al mati arsyali illalidu as al mahdi wal armati wasai syadana wahabina Muhammadan abduhu wa rasuluh sabi sati Allahum sal wal salam waqbahi isadina Muhammad wa ili wassabi ajmain amma baru idru atuhu alihud tu kulli wal tamuduil wangdu muslimin kalau Allah ta'ala fil al-Qur'an al-azimin autibis amin asyada al-azim bisyali ma'arrahim inna Allah yamurur rahim ta'hudu alamat illa ahlilu wa iddu haqqamun tubali asna illa khumru biyadu inna Allah min ya ma ya'ibu bil inna Allah kasamiun basir. Jamaah Jumat yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam hikmat hingga kita dapat memenuhi panggilannya untuk memenuhi sholat Jumat. Nikmat yang kita dapatkan tak lain harus digunakan dalam rangka memenuhi syariat yang telah ditetapkannya. Sholawat serta salam mari kita hantumkan bersama kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada para keluarga, sahabatnya, dan semoga melimpahkan kepada kita semua selaku umatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Di hari yang istimewa ini, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa padanya. Peningkatan takwa ini sangat paling dilakukan oleh kita mengingat hal tersebut merupakan bekal yang harus kita bawa kelak di akhirat nanti. Salah satu bentuk takwa kita adalah menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya, khususnya bagi kita semua yang menjadi pemimpin di tempat masing-masing. Kita semua adalah pemimpin, paling tidak kita memimpin diri kita sendiri. Jamaat Jumat yang dimulai Allah SWT, di antara tugas kita adalah memimpin, adalah menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Amanah yang diemban dari orang-orang yang memberikan amanah itu kepada kita. Dalam konteks paling kecil, tentu amanah itu diberikan oleh diri kita kepada diri kita sendiri sebagai manusia, sebagai khalifah di bumi. Dalam konteks yang paling luas, kita menjadi pemimpin di keluarga, di kelas, di kantor, maupun di organisasi. Apalagi dalam tahun-tahun politik ini, kita mulai penting untuk mengingat calon-calon pemimpin kita untuk tidak hanya memegang amanah yang kita titipkan kepada mereka, tapi juga menunaikannya kepada kita sebagai rakyat yang diwakili, sebagai rakyat yang menjadi tuan bagi mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan hal tersebut dalam Quran surat An-Nisa ayat 58 berikut. Inna Allah ya'murukum amtuhu amma
innal wati wa khutu baina inna taqulu bi'annallaha minna mayya ibu binnallaha kasamium basir, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemilik. Apabila kau menetapkan hukuman di antara mereka, di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberikan pembelajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Jamil Tabir menjelaskan bahwa sesungguhnya ayat tersebut ditunjukkan kepada para pemegang utusan orang-orang muslim. Mereka harus melaksanakan apa yang telah orang-orang muslim itu amanahkan kepada mereka, baik berupa hak-haknya, hartanya, dan sebagainya. Imam Tabir yang menegaskan bahwa ayat tersebut menjelaskan agar para pemimpin tidak menzalimi para pemilik amanah tersebut. Tak pula boleh menyepelekan apa-apa yang telah diamani kepada mereka, pun mengambil suatu dari amanat itu tanpa izin dari pemilik amanat tersebut. Kalaupun harus menghukum, tentu harus dengan hukuman yang adil. Di tatanan pemerintahan, tentu para calon pemerintahan terpilih harus menunaikan segala apa yang menjadi harapan dan cita-cita dari mereka para pemilih, yaitu rakyat, masyarakat, kita semua. Di tingkat sekolah, sebagai kepala harus memenuhi harapan siswa, orang tua siswa, dan guru-guru di dalamnya. Di tingkat desa, kepala juga harus memenuhi amanah yang dititipkan kepada warga-warganya. Di tingkat keluarga pun harus dapat mencakup kebutuhan mereka, harta dalam konteks pribadi. Kita harus menunaikan amanat harapan yang kita cita-citakan. Jamaah Jumat yang dinunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjelaskan hal tersebut adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Ahmad dan lainnya tersebut. Anna Rasulullah sa'innal iwasa'inna amma in mas at-takarbal takhumanku, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, tunaikanlah amanah kepada orang-orang yang memberikan amanah, dan janganlah mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Menurut Imam Ibnu Katsir, hadis di atas berlaku untuk umumnya kepada semua manusia atas amanah yang wajib bagi mereka, baik terhadap hak-hak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala maupun hak-hak yang terhadap orang lain. Jamaah Jumat yang dimulaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita semua sebagai pemimpin dan mereka yang di tengah dan bakal memilih yang bakal memimpin kita, agar semua dapat menunaikan amanah pada yang berhaknya dengan sebaik-baiknya. Sebagai dengan berikut, kita dan para pemimpin kita dapat menunaikan kewajiban yang digariskan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, serta memenuhi harapan orang-orang yang berhak atas amanah tersebut. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wal qul fi
an alizi wan fi in wal ikum bis bimi al ya wal tukhar al haki watta bal minnai wanikum tiwa inna husasimi aila limu wastaghfirullah allazi inna lakum walisa al muslim wal muslimat fa yakhau am mustahibanat at-tahyubin